Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 18, ayat 3. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Jehovah do partano batuaku, dohot hapurusaku, jala si palua au de batakku, sitio pakku, haposan tu ibana do au, lebu-lebuku dohot tanduk ni partuaku, hapurusakku. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 18 ini ditulis juga dalam 2 Samuel pasal 22. Ini merupakan pujian dari Daud setelah mengalahkan musuh-musuhnya, baik orang Filistin, orang Edom, dan kerajaan-kerajaan lain. Dan juga Raja Daud luput dari rencana pembunuhan Raja Saul. Dapat dikatakan bahwa ungkapan rasa syukur Daud melalui pujian ini untuk menyatakan betapa baiknya Allah yang menolong dalam kesesakan. Daud benar-benar mengagungkan Allah yang mampu menolong dan bertindak secara nyata, secara khusus saat keadaan genting. Bagi Daud, hanya Allah saja yang dapat menjadi tempat perlindungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daud melukiskan bagaimana lambang-lambang pemeliharaan Allah, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Hal ini membuktikan bahwa banyak cara yang telah dilakukan Allah dalam memelihara hidup Daud. Pemeliharaan dan perlindungan Allah sempurna bagi hidup Daud. Demikian juga dengan kita saat ini. Mari kita menyatakan Tuhan sebagai bukit batuku. Batu menggambarkan sesuatu yang kokoh dan tidak mudah goyah. Dalam kehidupan, keadaan dapat berubah dengan cepat. Namun Tuhan tidak berubah. Ketika hidup terasa tidak stabil, jadikan Tuhan sebagai dasar pengharapan hidup kita. Mari kita mengatakan Tuhan sebagai kubu pertahananku. Kubu adalah tempat perlindungan ketika seseorang menghadapi serangan. Kita pun menghadapi berbagai bentuk tekanan dan ancaman karena berbagai macam peristiwa yang terjadi dan yang akan terjadi. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kita
tidak harus menghadapi semuanya seorang diri saja. Kita punya Tuhan yang dapat menjadi tempat perlindungan ketika kita merasa lemah dan tertekan. Mari kita juga menyerukan, Tuhan penyelamatku. Artinya, Tuhan sanggup bertindak menolong. Pertolongan Tuhan bisa datang melalui cara yang tidak kita duga dan pada waktu yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Namun kita tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari menyerukan, Tuhan adalah perisaiku. Perisai digunakan untuk melindungi seseorang dari serangan musuh. Artinya, tidak semua masalah dapat kita hindari. Tetapi dalam setiap persoalan, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, dan perlindungan. Mari kita menyatakan, Tuhan adalah kota bentengku. Kota benteng merupakan tempat yang kuat dan aman. Gambaran ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah tempat kita kembali ketika kehidupan terasa penuh ancaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sering kita mencari rasa aman melalui uang, mencari rasa aman melalui jabatan, kemampuan, relasi, atau keberhasilan. Semua itu dapat menjadi berkat, tetapi tidak dapat menjadi dasar pengharapan yang sempurna. Semuanya itu dapat berubah. Keadaan selalu berubah. Manusia sering mengecewakan, tetapi Tuhan tetap menjadi keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Ketika berhasil, tetaplah mengandalkan Tuhan. Ketika gagal, jangan meninggalkan Tuhan. Ketika kuat, tetaplah membutuhkan Tuhan. Ketika lemah, datanglah kepada Tuhan. Mari melangkah dengan berpegang kepada Tuhan, meskipun keadaan belum berubah, sebab hidup kita berada di tangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau adalah benteng dan perlindungan kami yang teguh. Saat hati kami gentar dan tubuh kami gemetar menghadapi hidup yang penuh tantangan ini, ingatkan kami bahwa Engkau adalah tempat kami berlindung yang tak tergoyahkan. Bimbing kami untuk selalu percaya pada penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom.